Indonesia sebagai negara non-blok yang tidak termasuk sebagai gabungan negara NATO serta bukan sekutu Amerika Serikat, kini telah dibatasi di setiap produksi senjata canggih dari negara NATO yang melakukan kerjasama di bidang industri pertahanan dengan Indonesia. Namun yang menjadi kabar baik, jika Indonesia ingin memiliki senjata atau alutsista tercanggih, Indonesia harus memproduksi sendiri tanpa melibatkan negara NATO agar tidak mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat, sebab Indonesia adalah negara non-blok. Sebenarnya Indonesia mampu membuat berbagai jenis senjata militer tercanggih di dunia, tentunya melalui kerjasama Rusia, China, atau Iran yang siap membantu Indonesia di dalam mengembangkan senjata militer tercanggihnya. Namun kali ini kita akan fokus membahas alutsista kapal perang tercanggih dan terbesar yang mampu dibangun oleh industri pertahanan Indonesia yang sebelumnya berada di bawah naungan Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS dengan dijabat langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi yang semula telah mengelola 10 perusahaan terkait. Namun untuk semakin meningkatkan kapasitas serta kemajuan industri pertahanan Indonesia, saat ini pengelolaannya telah diserahkan di bawah Kementerian Pertahanan, sehingga hanya membawai 5 perusahaan saja. Adapun PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, LEN, dan Dana saat ini berada dalam operasional Kementerian Pertahanan yang dibawahi secara langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Indonesia. Namun 3 industri pertahanan unggulan pada 13 Maret 2020 lalu, khususnya untuk PT PAL Wamenhan, Wahyu Sakti Trenggono mengatakan bahwa telah memberi 2 order baru fregat kepada PT PAL yang kontraktualnya masih dalam proses persiapan pembangunan. Untuk nilai pekerja kapal perang berjenis fregat tersebut adalah 720 juta US dollar atau sekitar 11 triliun dan 100% akan dikerjakan oleh putra terbaik bangsa di PT PAL dengan skema transfer of technology, yaitu dari Denmark dalam waktu pelaksanaan 5 tahun. Namun jika kita lihat untuk jenis kapal perang fregat Iver Huitfeldt yang dibangun PT PAL melalui transfer of technology adalah merupakan salah satu kapal terbaik, sebab masuk 10 besar daftar kapal perang terbaik di dunia. Jika Indonesia mengoperasikan kapal perang ini, maka di kawasan ASEAN, kapal perang dengan panjang 138,7 meter dan bobot penuh 6.645 ton ini akan menjadi kapal perang permukaan terbesar kedua setelah destroyer Hobart Class dari Australia yang mempunyai panjang 147,2 meter dan bobot penuh 7.700 ton. Menurut sumber yang dekat dengan Kementerian Pertahanan yang tidak mau disebut namanya, kontrak Iver Huitfeldt saat ini telah selesai, namun lampirannya yang berupa spek teknis khusus untuk sensor dan weapon belum selesai sehingga belum dapat dilakukan seremonial. Adapun kontrak ini akan berlaku efektif apabila telah dilakukan pembayaran down payment sebesar kurang lebih 15% yang diberikan dalam tenggang waktu selama 130 hari. Mengenai sensor dan weapon ini, harus disadari bahwa tidak semua persenjataan asli Iver Huitfeldt dapat dibeli oleh Indonesia karena kapal itu adalah fregat NATO dan Indonesia bukan anggota NATO serta bukan juga sekutu Amerika Serikat, tetapi Indonesia termasuk negara non-blok. Namun untuk sistem persenjataan dan sensor yang masih menjadi kendala di dalam transfer of technology dari Denmark untuk kapal perang yang akan dibangun industri PT PAL Indonesia ini tampaknya masih dalam tahap negosiasi, sebab persenjataan tercanggih tersebut tidak diperbolehkan oleh Amerika Serikat untuk diberikan terhadap Indonesia, sebab Indonesia bukan bagian dari gabungan negara NATO.